Informasi berikut ini untuk mereka generasi milenial dan generasi Z yang berusia di bawah 39 tahun agar mengerti apa itu perilaku politikus di tanah air Indonesia ini. Fakta data, pemilih terbanyak saat ini usianya di bawah 39 tahun pada saat Pilpres dan Pileg di tahun 2019 kemarin yang merupakan 55% pemilih. Makin ke bawah usianya, makin banyak hal yang mereka kurang dapat informasi tentang sejarah perilaku politikus tersebut sebelum-sebelumnya. Berbeda dengan yang di atas 55 tahun, di mana mereka kenal 6 zaman. Zaman Soeharto, zaman Habibie, zaman Gus Dur, zaman Megawati, zaman SBY, hingga sekarang, zaman Jokowi. Untuk itu ada baiknya kita refresh mengingat sedikit fakta data. Seorang Fadlizon yang sering dihujat oleh penggemar Pak Jokowi itu adalah juru kampanye pemenangan Pak Jokowi dan Pak Ahok dengan baju kotak-kotaknya di Pilgub DKI 2012. Pak Anies Baswedan yang banyak dimasalahkan urusan banjir baru-baru ini itu tim sukses Jokowi JK plus mantan Menteri Pendidikan Kabinet Kerja. Sebelumnya Pak Anies juga peserta Capres versi konvensi Partai Demokrat. Anies Baswedan dekat dengan JK dan nempel sama Pak Prabowo serta dekat dengan PKS. Padahal dulu Anies sering dituding Syiah oleh PKS. Di tahun 2012 Ahok itu yang menjadi wakil gubernur adalah Gerindra yang memasangkan dengan Jokowi. Ahok yang kemudian di tahun 2017 oleh 212 diserang plus diserang Gerindra juga. Kesimpulan, di tahun 2012 Ahok itu disayang, 2017 diserang oleh Gerindra. Kita lanjut, kalau SBY bagaimana? SBY itu mantan menterinya Megawati, maju nyapres tahun 2004 bareng Pak JK yang juga menteri Megawati didukung Pak Surya Paloh. Sekarang Surya Paloh dan JK dekat sekali dengan Ibu Mega. 2004 saling serang, 2014 saling dukung. JK sama Megawati. Ke 08 Prabowo sekarang. Sejarah Pak Prabowo itu dulu adalah calon wapres pasangan Bu Mega ketika Pilpres 2009 berseberangan dengan SBY. Di Pilpres 2009 Pak JK juga nyapres bareng Pak Wiranto melawan Pak SBY dan Pak Budiono yang didukung oleh Abu Rizal Bakri. Lalu kemana Pak Abu Rizal Bakri setelah 2014? Sekarang Abu Rizal Bakri temenan sama Pak Prabowo yang dulu kompetitornya di Pilpres 2009. Kalau Amin Rais itu juga aneh, menggulingkan Gus Dur sehingga Bu Mega naik. Padahal sebelumnya paling tidak sudi Bu Mega jadi presiden. Dia berusaha keras agar Gus Dur jadi presiden, menggantikan Habibie di rapat MPR tahun 1999. Pokoknya bukan Megawati, itu kata Amin Rais. Lalu digulingkan Gus Dur setelah 1 tahun sebelumnya digadang-gadang oleh Amin Rais dan naiklah Bu Megawati. Yang 1 tahun sebelumnya Pak Amin alergi sama Bu Mega. Kalau dipikir-pikir Bu Mega itu memiliki hutang besar atas jasa Amin Rais menjadikannya Presiden Indonesia kelima. Pilpres berikutnya Amin Rais melawan SBY. Amin juga berseberangan dengan Prabowo di Pilpres 2004 dan 2009. Sekarang Pak Amin Rais akrab dengan Pak Prabowo. Padahal dalam agenda di tahun 1998 Pak Amin ini menarget Letnan Jenderal Prabowo untuk diamankan dalam tanda petik. Sekarang Prabowo mengamankan Amin. Kalau PKS semua juga sudah tahu ceritanya. Para kadernya menyerang dengan black campaign menjatuhkan Pak Prabowo di Pilpres 2009 dan di Pilkada DKI 2012. Lalu sekarang berteman akrab sama Gerindra yang selama zaman Pak SBY PKS adalah musuh bebuyutan Gerindra. Di zaman SBY PDIP dan Gerindra oposisi, sementara PKS masuk koalisi di Satgap zaman SBY. Sekarang diklaim Gerindra PKS mitra lama. Bingung nggak tuh? Kemudian penulis Fatwa MUI menjadi wapres yang tadinya seakan berada di kubu berseberangan sekarang menjadi satu perahu. Bahkan para pihak sudah menganggap selesai masa lalu, yaitu Ahok di penjara 2017. Sekarang sudah saling memaafkan antara Pak Ahok dan Pak Ma'ruf. Dan hal ini seperti biasa saja di dunia politik. Ikut angin, lalu ubah layar dan miring ke yang menang. Hal itu biasa. Tadinya lawan karena kepentingan jadi kawan, itu biasa. Tadinya saling serang kemudian saling rangkul, itu biasa. Yang kasihan kan para fans, para kaum yang saling serang dengan memberi label seperti cebong, kampret. Mereka sering jadi bingung dengan drama apa yang dimainkan para elit dari tahun ke tahun. Para fans jadi emosi, menjadi murka begitu pujaannya tidak punya marah yang sama dengan diri mereka. Para fans masih menggenggam marah, para elit sudah posisi masing-masing dan dapat fulus
Fans Ahoker pernah sebel sama putusan Jokowi ambil Pak Ma'ruf yang fatwanya menjerujikan Ahok. Namun tak lama kemudian logika mencari pembenaran mulai muncul setelah minum menyeruput kopi. Akhirnya menemukan lagi alasan untuk membela pujaannya dan mencari lagi bahan untuk mencela lawannya. Mulailah saling serang lagi. Karena dasarnya memang pemarah, jadi otak memang terus harus cari alasan untuk bisa marah. Di sisi lain, lucu kan? Para fans saling serang dan tetapi para elit bisa salaman dan ketawa ketiwi. Di sini melihatnya begitu ada angin, salah satu menang, mereka ngikut. Yang penting mulai ikut bermain searah angin. Itulah politikus Indonesia. Begitulah sedikit info wahai sahabat muda yang usianya di bawah 39 tahun yang merasa pujaannya akan selalu sama, memiliki rasa seperti kalian. Jawabannya tidak. Begitu pujaan hati kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan marah kalian, langsung kalian memaki pujaan tersebut, jadi antipati. Lah yang aneh siapa? Jangan pernah berharap politikus pujaan hati kita akan selalu memiliki marah yang sama dengan kita. Misalnya, marah saya pada pejabat yang setuju berhutang dengan Cina Tiongkok adalah marahnya saya pribadi. Dengan alasan pribadi, jadi jangan terkaget-kaget kalau saya ditawari kredit tanpa bunga, tanpa cicilan 10 triliun dari pemerintah agar saya diam, tidak buat video edukasi cara cerdas bernegara. Tawaran itu saya terima. Atau nanti FPI dan 212 mendukung pemerintah. Jangan kaget loh ya, kita rakyat ini di bawah sudah sering diobok-obok perasaannya. Persis seperti sapi, tiap hari susunya diperes-peres tapi nggak dikawin-kawin. Coba bayangin. Pada ngerti kan sekarang? Ya wis lah, sekarang biasa aja deh, ayo bisnis. Melihat negara dan kelolaan pemimpinnya itu mudah. Lihat indikasi dasar saja. Pertama adalah pendapatan per kapita penduduknya. Kemudian penyaluran dana pinjaman atau investasi. Naiknya harus di atas 15% dari tahun sebelumnya. Dan terakhir, pendapatan negara dari pajak berbanding dengan anggaran belanja atau keluaran biaya negara itu bagus dibandingkan tahun sebelumnya atau tidak. Itulah raport selama menjabat. Di sisi lain melihat seorang pemimpin perilakunya juga gampang. Coba dengar apa yang dikatakannya dan bagaimana dia mengatakannya serta melihat apa perbuatannya. Sama nggak? Sebentar lagi kita akan mengkombinasikan dengan fakta dan angka, gabungan dari raport pejabat dan perilakunya. Sungguh, melihat pejabat itu bukan berapa banyak award atau medali dari lembaga-lembaga lokal ataupun lembaga dunia yang diperolehnya. Itu semua bisa dibeli dan kebanyakan itu semua bayar. Sungguh, semua lembaga pemberi award adalah lembaga cari cuan. Ada harganya award-award tersebut. Kita kembali ke pelajaran dasar bernegara. Nah, ini yang saya paling senang menjelaskan karena tahu semua kandidat 2024 yang saat ini ada di etalase tidak ada yang terlalu paham akan hal ini. Kebanyakan mereka adalah hanya ingin populer dengan sebanyak-banyaknya nampang di media. Bernegara itu dalam bertindak ada dua aliran besar, yaitu liberal dan di sisi seberangnya ada yang namanya konservatif. Konservatif itu lebih compassionate. Gak tak terjemahin ya. Sekali gitu loh. Biar pada nengok Wikipedia. Oke, kita lanjut. Sementara liberal lebih memilih safety atau security. Kaum konservatif biasanya sangat peduli dengan social safety net atau jaring pengaman sosial. Atau gini deh. Kita ini kalau dikasih pelajaran, dicontohkan model pelajaran di kampus kayaknya pada pecah semua otaknya. Kita sederhanakan menjelaskan liberal versus konservatif. Gini, kita sederhanakan. Bayangkan ada sebuah bangunan mainan di tangan Anda semacam Lego deh. Konservatif itu floornya, lantainya tebal. Itulah social safety netnya. Social safety netnya tebal. Kalau liberal lebih pro ke swasta, maka floornya tipis. Urusan kesejahteraan karyawan atau keluarga itu urusan swasta. Itu melihat lantai rumah dari sisi pandang liberal dan konservatif. Lalu dari sisi tembok pagar, liberal temboknya rendah terbuka. Kalau konservatif itu tembok pagarnya tinggi. Artinya tembok pagar rendah, asing boleh masuk, globalis masuk, tenaga kerja asing masuk, uang asing masuk, impor bebas. Sementara kalau tembok pagarnya tinggi, semua asing dibatasi. Sangat nasionalis mereka itu. Kemudian dari sisi bangunan, langit-langit atau ceiling, kaum liberal ceilingnya rendah, kaum konservatif ceilingnya tinggi. Gaji kaum buruh di dunia konservatif itu tinggi. Di dunia liberal tergantung kesepakatan kaum pekerja dan kaum pemilik usaha. Sekali lagi, tergantung employee
employee dan employer. Saat ini Indonesia ceilingnya tinggi diatur negara, tembok pagarnya rendah, lantainya tebal awalnya tapi sekarang mulai menipis. Tembok pagar sangat rendah karena asing masuk di semua lini, mulai dari orang asing, teknologi asing hingga hutang asing. Lantai menipis karena jaring pengaman sosial seperti biaya pendidikan, kesehatan yang ditanggung oleh negara sekarang mulai tipis duitnya. BPJS itu banyak buat rumah sakit merugi. Itu misalnya. Ketika Newman nanti mendapat mandat, maka ceilingnya akan adil. Swasta dan negara saling melengkapi. Pastinya tinggi. Lantai rumah super tebal dengan pupuk gratis, bunga 0%, printing money untuk UKM, create supply terutama UKM yang ekspor. Tembok pagar tinggi sedikit, asing tidak masuk terutama yang akan mengambil sumber daya alam. Tenaga kerja asing hanya yang untuk transfer knowledge dan hal-hal yang asing hanya untuk hal yang produktif seperti ilmu pengetahuan asing yang tinggi itu boleh masuk. Namun tenaga buruh rendahan, hutang konsumtif pasti tidak boleh masuk. Tembok pagar tinggi sedikit, simbol nasionalis yang tinggi. Jadi kembali ke pelajaran liberal konservatif, kita bisa tahu bahwa yang membuat saat ini dikatakan kita tidak berdaulat karena lantainya tipis, tembok pagarnya rendah, ceiling agak tinggi dan tidak terlalu adil. Ubah yuk ke new mind, UKM berdaulat, rakyat diberi rumah dengan lantai tebal, tembok pagar agak tinggi, ceiling agak tinggi dan adil. Itulah redistribusi kemakmuran ala new mind.